Oke, sudah direkam. Oke, kita ulang. Tadi lupa kerekam. Nah, jadi insya Allah pembahasan kita hari ini adalah pembahasan yang berkenaan dengan hukum mad. Mad itu, kalau kita sering buka buku-buku tajwid, nah mad itu pembelajaran yang sedang membahas tentang panjang pendek. Jadi kalau kita buka buku-buku tajwid dan menemukan bab mad, nah itu berarti bab yang sedang menjelaskan hukum panjang pendek. Karena dalam Al-Quran, itu tuh Al-Quran walaupun diturunkan dengan bahasa Arab, tapi dia punya perbedaan tersendiri dengan bahasa Arabnya itu sendiri. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, nah Allah itu menurunkan Al-Qurannya beserta dengan hukum tata cara bacaannya. Makanya Syekh Sofat Mahmud Salim rahimahullah itu mengatakan Nazalal Qur'anul Karim bil lughatil arabiyyah murattalan mujawwadan. Kata beliau, Al-Qur'an ini diturunkan secara tartil dengan hukum-hukumnya. Jadi Al-Qur'an itu ketika diturunkan itu punya hukum-hukumnya. Yang tadinya misalnya kalau dalam bahasa Arab ada kata jaa. Ya, ini kan kalau kita lihat dalam hukum tajwid, jaa itu kan alif ketemu hamzah. Di mana kalau alif ketemu hamzah berarti harus dibaca 4 atau 5 harokat. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya sehari-hari, percakapan sehari-hari, jaa ini tidak akan dibaca 4 sampai 5 harokat. Cuman akan dibaca 2 harokat saja. Karena memang itu asalnya. Asalnya memang cuman dibaca 2 harokat. Tapi ketika dalam Al-Quran, nah jaa ini punya hukum yang nantinya akan kita ketahui namanya yaitu hukum mad wajib muttasil. Yaitu harus dibaca secara wajib ya. Wajib kita harus baca 4 sampai 5 harokat. Karena Al-Quran itu memang diturunkan beserta dengan hukum tata cara bacanya. Makanya ketika dulu pernah terjadi di zaman eh, masih di zaman-zaman para sahabat, ketika Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, menerima setoran, sedang mengajar muridnya. Nah, muridnya itu pernah membaca ayat, di mana ayat tersebut ternyata malah dibaca pendek. Dibaca pendek itu maksudnya sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Yang mana seharusnya itu tuh dibacanya 4 sampai 5 harokat menurut kaidah Al-Qur'an. Di ayat apa? Di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Nah, kalau kita lihat di surat At-Taubah lil fuqara itu setelah ro ada alif, setelah alif ada hamzah. Nah, kita kan belajar kemarin kalau ada huruf mad ketemu hamzah harus dibaca 4 sampai 5 harokat. Nah, di sini itu kan ketemu nih. Huruf mad ketemu dengan hamzah harus dibaca 4 sampai 5 harokat. Tapi kalau dalam bahasa Arab sehari-hari ini cukup 2 harokat aja bisa. Nah, muridnya Ibnu Mas'ud pada saat setoran membaca ayat ini kepada Ibnu Mas'ud, nah beliau itu membacanya dengan cara pendek. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Jadi cuma 2 harokat. Nah, ketika Ibnu Mas'ud mendengar cara bacanya seperti itu, beliau langsung menegur. Kata beliau, dulu Rasulullah SAW tidak mengajarkanku dengan cara baca seperti itu. Kemudian ditanya gimana cara Rasulullah dulu mengajarkannya. Nah, Ibnu Mas'ud itu langsung menjawab, langsung mempraktekkan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Dibaca dengan cara panjang. Nah, makanya dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa Al-Quran ini punya tata cara bacanya tersendiri, terutama dalam masalah panjang pendek. Di mana panjang pendek itu harus benar-benar sesuai dengan kadarnya masing-masing, supaya bacaan kita tetap sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai bacaan kita berkurang-kurang nih dari sisi panjang pendeknya. Yang harusnya 4 malah dibaca 2, atau yang harusnya 2 malah dibaca
4. Nah, itu pentingnya ya, kita memanjangkan panjang pendek. Makanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita lebih fokus ke melihat tanda-tanda dulu. Tanda-tanda yang dibaca 2 itu seperti apa, yang dibaca 4 itu seperti apa, yang dibaca 6 seperti apa, dan di akhir ayat, kapan akhir ayat itu dibaca panjang, kapan akhir ayat itu dibacanya cuma 2 harokat, dan kapan juga akhir ayat itu bisa dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Nah itu secara praktiknya. Nah hari ini insya Allah materi kita berkenaan dengan mengenal nama-namanya. Nama-nama dari hukum mad itu apa aja? Yang dibaca 2 harokat namanya apa? Yang dibaca 4 sampai 5 itu namanya apa? Yang dibaca 6 juga itu namanya apa? Insya Allah. Nah, jadi dalam hukum mad, mad itu kembali lagi ya, mad itu panjang pendek. Jadi dalam hukum mad itu sebenarnya ada 2 jenis mad dalam ilmu tajwid. Ada yang namanya mad tobi'i, tobi'i, pakai ain. Saya tulis pakai Indonesia dulu. Dan ada yang namanya mad far'i. Nah, jadi dalam dalam Al-Qur'an, dalam ilmu tajwid itu ada 2 jenis mad. Ada mad tabi'i, ada juga mad far'i. Mad tabi'i itu apa? Mad mad itu panjang ya. Mad tabi'i itu adalah mad yang secara naluriah kita akan membaca panjang cuma 2 harokat. Karena memang secara naluriah kita, secara tabiat kita, kalau kita memanjangkan sesuatu, nggak mungkin lebih dari itu. Itu kenapa disebut dengan tabi'i, secara naluriah kita. Secara asalnya gitu, dibaca 2 harokat. Makanya yang tadi, yang muridnya Ibnu Mas'ud itu membacanya lil fuqara'i. Karena memang secara tabiat, secara aslinya, sehari-harinya memang sering dibacanya 2 harokat dalam percakapan sehari-hari. Tapi karena ini konteksnya Quran, nah Quran itu punya kekhususan sendiri. Jadi Al-Quran itu punya kekhususannya bukan cuma dari cara bacanya. Kalau tadi kan dari cara bacanya, nanti juga Al-Quran punya kekhususan dari cara penulisannya. Karena penulisannya pun ada tata cara tersendiri. Begitupun dari cara perhitungan ayatnya, wakof-wakofnya, dan seterusnya. Itu benar-benar diperhatikan sekali. Makanya para ulama kita benar-benar menjaga hal itu sampai-sampai membuat banyak buku berkenaan dengan hal tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah mad yang dibaca secara naluriah pasti 2 harokat. Seperti apa? Seperti yang kalau kita lihat ya di ayat-ayat nih. Kita sambil buka Al-Quran, kita lihat dari surat An-Nas aja dulu. Mangga bisa dibuka dulu surat An-Nasnya. Nah, di sini, di ayat pertama, Qul a'udzu. Nah, itu kan waw sukun, sebelumnya dhammah. Nah, kemarin kan kita pelajari kalau ada waw sukun sebelumnya dhammah itu dibaca 2 harokat. Nah, ini dinamakan dengan mad tabi'i. Mad yang secara asalnya memang harus dibaca 2 harokat. Kemudian di ayat yang ketiga, ila, sebenarnya ayat 1 juga ya, di akhir ayatnya an-nasi, kalau dibaca wasol. Tapi kalau baca wakof, itu kan pembahasan yang beda lagi yang kemarin. Yang pembahasan terakhir. Jadi kita lewati dulu yang di wakof-wakof. Jadi kita bahas dulu yang di wasolnya. Nah, di ayat ketiganya, ilahi, nah itu ada alif berdiri, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, kita juga belajar kan, kalau ada alif sebelumnya fathah, berarti itu dibacanya 2 harokat. Nah, di sini dibaca 2 harokat. Nah, ini namanya mad tabi'i. Ilahin nas. Kemudian di ayat keempat, waswasi. Nah, setelah wawunya tuh, waswa, nah ada alif kan? Setelah alif, sebelum alifnya ada harokat fathah. Nah, di sini itu juga dibaca 2 harokat, berarti namanya mad tabi'i. Kemudian ayat kelima, allazi, ada ya sukun, sebelumnya kasrah. Ini juga masuk ke tabi'i. Karena kan ada 3 ya jenisnya, ada yang fathah,
Ada yang alif sebelumnya fathah, ada yang waw sebelumnya dhammah, ada juga yang ya yang sebelumnya kasroh. Nah, ini kita ketemu semua nih. Yang alif, yang tadi alif sebelumnya fathah di ilahin nas dan waswasi, kemudian waw yang sebelumnya dhammah ada di a'udzu, dan ya yang sebelumnya kasroh ada di allazi. Kemudian di allazi yuwaswisu fi. Nah, fi juga sama, dibaca dua harokat. Ada ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, itu juga dibaca dua harokat. Namanya mat tabi'i. Jadi sekarang kita mulai mulai praktek lebih lengkap lagi ya. Kalau kemarin kan praktek kita, oh ini ada ya sukun sebelumnya kasroh dibaca dua harokat. Oh ini ada waw sukun sebelumnya dhammah dibacanya dua harokat. Nah sekarang kita lengkapi dengan namanya ada ya sukun sebelumnya kasroh dibaca dua harokat dan dia mat tabi'i. Seperti itu. Kemudian suduri, nah itu suduri, waw sebelumnya dhammah. Nah, ini kan dibaca dua harokat juga dan namanya mat tabi'i. Selesai itu untuk di surat An-Nas ini. Kecuali yang akhir-akhir ayatnya ya. Kita bicara yang wasal dulu. Nah, itu adalah mat tabi'i. Jelas Ibu-ibu? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Nggak ada ya? Jelas semua. Oke, alhamdulillah. Nah, itu adalah mat tabi'i. Mat yang dibaca cuman dua harokat. Nah, sekarang kita bahas yang poin kedua dulu. Mad far'i. Mad far'i itu apa? Mad yang bisa dibaca lebih dari dua harokat. Yang kemarin kita pelajari kalau di mushaf itu ditandai dengan tanda bendera atau tanda gelombang. Nah, mad far'i itu adalah mad yang bisa dibaca lebih dari dua harokat. Kenapa bisa dibaca lebih dua harokat? Karena ada dua sebab. Sebab pertama, huruf madnya, alif, waw, iya-nya ketemu hamzah. Yang sebab kedua, ketemu sukun. Sukun yang palsu itu ya, yang kemarin kita pelajari. Jadi mad far'i ini mad yang dibaca lebih dari dua harokat karena karena ada sebabnya. Sebab yang pertama karena huruf madnya ketemu hamzah. Sebab yang kedua karena madnya ketemu dengan sukun. Nah, di mana kalau kita bicara dulu yang hamzah, seperti yang kemarin kan ada hamzah yang ketemu dalam satu kata. Ada juga hamzah yang ketemu dalam dua kata. Contoh yang satu kata kita bisa lihat di surat An-Nasr ayat pertama, iza ja'a. Ja'a itu alif ketemu hamzah. Jadinya di sini terjadi mad far'i. Nah, kita belum sebutin dulu namanya ya. Kita sebut dulu jenisnya mad far'i. Iza ja'a alif ketemu hamzah dalam satu kata. Berarti dia harus dibaca lebih dari dua harokat. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori mad far'i. Mad yang harus dibaca lebih dari dua harokat karena ketemu hamzah. Karena sebabnya ketemu hamzah. Atau yang dalam dua kata. Ada di surat Al-Lahab. Tabbat yada abi. Ayat pertamanya yada. Nah setelah dalnya kan ada alif tuh. Setelah alifnya ketemu hamzah. Di kata abi. Ketemu hamzah. Nah, di situ ada pertemuan antara alif dan juga hamzah dalam kondisi wasol. Dalam kondisi wasol. Nah, karena dia dalam kondisi wasol ketemu antara huruf mad dan juga hamzah, berarti dia terjadi hukum mad far'i harus dibaca 4 sampai 5 harokat. Nah itu ya. Jadi untuk mad far'i ini ada dua sebabnya. Sebab pertama hamzah seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya.
Dan hamzah ini ada dua jenisnya. Ada hamzah yang bertemu dalam satu kata, ada juga hamzah yang bertemu dalam dua kata. Gimana caranya kita bisa mengetahui itu hamzahnya satu kata atau dua kata? Nah, kita harus belajar dasarnya. Dasarnya itu ada di ilmu bahasa Arab, di ilmu sorof yang setiap hari Rabu itu kita pelajari. Kayak penting tuh, membangun dasarnya di situ, nanti di ilmu sorof. Kita membedakan ini satu kata, ini bang bukan satu kata. Nah, kemudian sebab yang kedua adalah sukun, di mana huruf mad ketemu dengan huruf yang disukunkan. Ini biasanya terjadi di akhir ayat. Seperti apa contohnya? Seperti yang tadi ada di surat An-Nas. Di ayat pertama, akhir ayat pertama, akhir ayat kedua, akhir ayat ketiga, akhir ayat keempat, akhir ayat kelima, dan akhir ayat keenam. Di mana ada alif, setelahnya sin. Tapi karena waqaf, sinnya kan otomatis disukunkan. Birabbin nas. Nah, karena di sini ketemu nih huruf alif atau huruf mad ketemu dengan huruf yang disukunkan, nah di sini berarti terjadi mad far'i. Mad yang harus dilebihkan, cara bacanya dari dua harokat. Oke, sampai sini jelas Ibu-Ibu? Itu dua jenisnya. Namanya mad far'i. Yang sebabnya karena hamzah atau juga sebabnya karena sukun. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita lanjut? Jelas Pak Ustadz. Ya, yang lain juga udah jelas ya? Nah. Nah, itu adalah dua jenis mad. Pertama mad tabi'i dan kedua adalah mad far'i. Nah, mad tabi'i ataupun mad far'i itu di dalamnya ada beberapa jenis mad lagi. Maksudnya ada beberapa jenisnya ya. Nanti masuk kategori mad tabi'i. Kita mungkin akan bahas terlebih dahulu dari mad yang tabi'inya. Mad tabi'inya. Mad yang harus dibaca dua harokat. Nah, berarti bisa dicatat kita akan masuk ke mad tabi'i. Saya hapus dulu. Nah, mad tabi'i tadi kan mad yang hanya dibaca dua harokat. Mad tabi'i itu hanya dibaca dua harokat. Di mana ada mad tabi'i yang kalau alif sebelumnya fathah atau waw yang sebelumnya fathah, yang sebelumnya dhammah atau eh, apa tuh? Ya yang sebelumnya kasrah atau ya yang sebelumnya kasrah. Itu adalah jenis-jenis mad tabi'i. Tapi nantinya bentuknya biasanya akan beda-beda. Penulisannya ada yang sebelum sebelum alifnya hamzah dulu, atau ada juga yang setelah yang sebelum wawunya juga harus ada hamzah dulu, dan seterusnya. Atau juga nanti biasanya akan ditulis dengan cara dengan cara tanwin atau juga dengan cara yang lainnya. Nah, kita bahas dulu jenis mad tabi'i yang pertama. Kalau yang alif sebelumnya fathah atau ya sebelumnya kasroh itu termasuk mad tabi'i. Tapi ada juga beberapa hal yang mengikuti hukum mad tabi'i. Yang pertama adalah mad badal namanya. Yang namanya mad badal. Mad badal itu apa? Mad badal itu adalah mad yang sebenarnya sama sih dengan mad tabi'i, cuman bentuknya aja yang berbeda. Kalau di mad badal itu sebelumnya ada bentuk hamzah, ada tulisan hamzahnya. Sedangkan kalau mad tabi'i itu nggak ada tulisan hamzahnya. Seperti apa? Seperti ini nih. Kalau mad yang tabi'i biasa, seperti ini kan tulisannya. Misalnya, qala.
ada alif, sebelumnya fathah. Nah, kalau badal, itu sebelum alifnya hamzah. Seperti ini. Amanah. Atau utuh. Atau juga, sebentar. Nah, ini saya kasih dua contoh ya. Satu dan dua. Nah, yang contoh yang satu kan qala. Ada alif sebelumnya fathah. Kalau contoh kedua, alif sebelumnya hamzah. Waw sebelumnya hamzah. Ya sebelumnya hamzah. Kalau mad far'i, kan alif setelahnya hamzah. Kalau mad badal, alif sebelumnya hamzah. Jadi bedanya antara mad far'i sebabnya hamzah dengan mad badal itu di posisi hamzahnya ya. Kalau mad far'i yang sebabnya karena hamzah, setelah alifnya ada hamzah. Kalau mad badal sebelum alifnya ada hamzah. Kayak amana, kemudian utu, kemudian juga imana, seperti itu. Nah, ini dibaca dua harokat. Ini juga sama, namanya mad tobi'i, tapi jenisnya jenis mad badal. Jelas ibu-ibu atau ada yang bingung? Jelas semua ya? Oke. Sebentar, saya izin dulu mau ngambil minum. Sebentar ya. Oke, Afan. Nah, itu adalah mad badal. Pak Oke, Ustadz, sudah dicatat ya? Ya, mohon izin, ya Ibu. Kenapa? mohon izin bertanya. Untuk mad Ya. badal, kalimat penjelasannya ada hamzah sebelum mad apa sebelumnya huruf mad apa sebelumnya alif, Ustadz? Penjelasannya. Tadi Ustadz bilang ada hamzah sebelumnya alif. Gitu. Sebelum mad, Bu. Ya. Jadi huruf hamzah sebelumnya Mad. mad.
Ya gitu ya, apa penjelasannya untuk mad badal ya. Hamzah Iya, sebelum mad, gitu. iya, Ya. hamzah sebelumnya huruf mad. Ya, kalau mad tubi'i kan ada huruf mad sebelumnya fathah, kasroh, domah. Gitu ya. Mm-mm. Iya. Ya. Jadi untuk Nah, mad kalau badal mad badal oh, sebelum huruf madnya itu adalah hamzah. sebelum huruf mad hamzah. Iya. Ya. Ya, Ustaz. Syukran. Baik. Ada lagi? Pak Ustadz nanya, Pak Ustadz kalau yang ketemu tasdik itu termasuk mat apa istilahnya Ustadz? Yang ketemu tasdid yang mana, Bu? Yang kalau Yang bendera. mat ketemu, ya ketemu tasdik, kan tadi tuh ada yang ketemu hamzah, kan dia yang lebih dibaca 4 sama 5 gitu kan. Terus kan dia ada yang eh, kalau huruf ketemu hamzah, ketemu sukun, terus ketemu tasdid. Oh, Tasdid yang itu tasdid. termasuk Kalau ya. tasdid itu termasuk yang ketemu sukun. Oh, ketemu sukun. Ya, Ya. Ustaz. Nanti di Jadi bagian itu termasuk kita jelasin kenapa bisa ketemu sukun. termasuk mat far'i apa mat tabi'i? Mad far'i. Oh, Mad far'i. far'i Ya, kan ya. yang ketemu apa? Yang ketemu sukun. Sukun sama ketemu hamzah. Iya, betul. Ya, ya Ustaz. Masuk far'i ya Ustaz. Iya, far'i. Jelas, Ibu? Syukran Ustaz. Iya, insyaallah. Ada lagi? Tadi mad far'i, Pak Ustadz, maaf kelewat pengertiannya. Betul nggak? Mad yang panjangnya lebih dari 2 harokat karena ada 2 sebab gitu, Ustaz. Iya, karena ada dua sebab. Sebab pertama hamzah dan sebab kedua sukun. Sukun. Ya. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Nah, ini mad badal yang masih dibaca dua harokat. Oke, saya hapus ya. Udah ditulis ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, yang kedua itu namanya mad iwad. Mad iwad. Nah, kalau mad iwad ini mad yang cuman khusus dibaca pada saat waqaf dan dia tanwin. Jadi mad iwad ini mad yang hanya ada pada tanwin fathah dan dibaca pada saat waqaf aja. Seperti contoh alima, aliman. Seperti contoh aliman. Nah, ini kalau misalnya kita wakofin alima. Kenapa? Kenapa dibaca panjang? Karena ada tanwin fathah. Ini disebut dengan mad iwad. Jadi kalau misalnya tanwinnya kasroh atau tanwinnya dhammah itu nggak berlaku. Jadi cuma berlaku pada tanwin yang fathah, bukan tanwin yang kasroh atau tanwin yang dhammah. Biasanya ditandai dengan alif di belakangnya. Alima atau sami'a atau basiro. Biasanya ditandai dengan tanda seperti ini. Dan ada yang tidak ditandai dengan tanda seperti ini. Itu kalau di akhirnya hamzah. Contoh, misalnya saya hapus ya. Terus yang ini deh, yang alim aja. Contohnya misalnya samaan. Samaan. Nah, ini kalau kita perhatikan samaan itu si bagian apa? Hamzahnya kan ada tanwin.
hamzahnya ada tanwin, tapi setelah hamzahnya tidak ada alif. Kalau yang lainnya kan alima itu ada alif, sedangkan di sini tidak ada alif. Tapi kita bisa lihat ada tanda tanwinnya. Nah, di sini juga sama ya, sama-sama dibaca dua harokat apa? Dalam kondisi eh, waqaf. Dalam kondisi waqaf. Contohnya misalnya kita coba buka surat Yusuf deh. Coba buka surat Yusuf. Ayat berapa, Ustaz? Ayat Surat 40. Yusuf ayat 40. Surat 12. Sudah? Ketemu? Surat Yusuf ayat 40. Iya, sudah. Ya, oke. Yang lain sudah ketemu? Sudah Pak Ustadz. Nah, lihat di bagian kata asma'an. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an. Nah, ini sama nih, asma'an dengan kata sama-sama belakangnya hamzah yang ada tanwinnya. Tapi kalau kita perhatikan setelah hamzahnya tidak ada alif. Kalau yang sami'an kan setelah ainnya ada alif. Basiron setelah ronnya ada alif. Nah, di sini tidak ada alifnya, tapi ada tanwin fathahnya. Jadi kalau kita wakaf di sini, cara bacanya ma ta'buduna min dunihi illa asma'a. Nah, a-nya dibaca dua harakat. Dan ini cuman berlaku pada kondisi wakaf aja ya. Jadi kalau kita dalam kondisi wakaf, ngelihat di akhir ayatnya ada tanwinnya fathah, nah di situ harus dibaca panjang dua harokat. Mau itu ada alifnya seperti hamzah ini, asma'a atau sama'a, atau ada alifnya, sami'a, basira. Nah, pengecualiannya cuma satu. Pengecualiannya cuma satu. Ketika tanwinnya itu berada pada bentuk tak marbutoh. Seperti syajarotan. Nah, di sini kita akan baca tak marbutohnya dengan cara baca hak besar. Syajaroh. Syajaroh. Jadi nggak berlaku pada tak marbutoh aja. Selainnya ini berlaku. Baik itu hamzah, kalau hamzah biasanya tidak ada alif, tapi tetap dibaca dua harokat karena ada tanwinnya. Dan yang lainnya itu tandanya ada alif dan juga tanwin. Tanwinnya tanwin fathah ya, bukan tanwin kasroh, bukan juga tanwin dhammah. Jelas Bu Ibu? Mohon maaf, Ustadz, bisa sekali lagi tolong dijelaskan. Apanya? Apa yang belum paham? Itu tadi yang perkataan asma gitu. Ya, ya seayat ini nah saya belum begitu paham. Oke, mat iwatnya paham? Mat iwat. Ya, Apa tuh? Sultan. Bukan Sultan. Mat iwat. Mat iwatnya Bu, jangan cari contohnya. Saya tanya definisinya, bukan contoh. Mat iwatnya paham nggak?
Mad iwad itu ditandai alif di belakang. Di belakang Bukan, ayat. bukan alif. Tanwin, bukan alif. Oh iya, iya, iya. Dicatat ya, Bu. Tanwin, bukan alif. Ustadz, maaf. Jadi definisinya madiwan untuk itu bagaimana definisinya? Kenapa, Ibu? Jadi definisi untuk madiwan sendiri bagaimana Ustadz penjelasannya? Oke, mad iwad itu pertama, mad yang di akhir ayatnya, cuman dibaca pada kondisi waqaf. Yang mana di akhir ayatnya ada tanwin fathah. Hmm. Tanwin fathah. Jelas? Ya, Bu Nur jelas? Ya, ya, ya. Apa tuh Bu Nur? Ditandai ada tanwin fathah di belakang. Iya, bukan alif ya. Nah, penulisannya kalau bukan hamzah, dia akan ditulis alif di belakangnya. Seperti aliman. Nah, tolong fokus ya, bukan alif yang jadi poinnya, tapi tanwin. Tapi tanwin. Kenapa ada penulisan alif? Karena fathah. Karena fathah tain. Kalau definisi kita karena ada alif, berarti nanti yang hamzah tidak akan kita baca karena hamzah tidak ada alif. Hmm. Ya, ya. Jadi sebab ada alif karena ada tanwin fathah. Jelas Bu Nur? Ya, Sudah jelas belum? di belakang. Jadi mad iwad khusus dibaca waktu wakaf dan ada tanwin fathah di belakang. Iya, ada tanwin fathah, bukan alif. Ya, Jelas? ya insya Allah. Nah, untuk semua fathah tain akan selalu ditulis alif. Akan selalu ditulis alif, kecuali hamzah. Kalau hamzah itu tidak akan ditulis alif. Asma'an, seperti tadi di surat Yusuf ayat 40, asma'an. Nah, ini ada fathah tain, tapi tidak ada alif di sininya. Tapi ketika kita waqaf, dia cara bacanya sama dengan alima. Hamzahnya dibaca 2 harokat. Asma'a. Jelas, Bu Nur? Ya, insya Allah. Sudah jelas? Basiro. Tadi definisi yang basiro itu semua fathah tanwin yang di belakang ada selalu diikuti dengan alif begitu. Yang Kalau basiro. fathah tain akan selalu diikuti dengan alif kecuali hamzah. Ya, Jelas? ya, Jadi poinnya bukan pada alifnya, tapi pada tanwinnya. Jelas, Bu Nur? ya insya Allah. Benar ya? Sudah jelas ya? Sudah paham ya? Ya. Semua fathah tain akan diikuti alif kecuali hamzah. Ya, kecuali hamzah. Sudah, Bu Nur? Sudah paham? Ya, Sudah ya, paham? ya insya Allah. Nah, kita cari contoh lain. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 22. Surat Al-Baqarah ayat 22.
Sudah ketemu? Al-Baqarah ayat 22. Ya. Nah, coba Bu Nur contohkan bagaimana cara bacanya kalau kita berhenti di kata bina. Hmm, Bina A. Nah, iya, Bersama seperti itu. A bina A. Nah, iya. Coba dilanjut sampai kata ma. Minas sama ima A. Nah, iya, seperti itu. Kenapa dibacanya dua harokat di situ? Yang oh yang emaknya itu. Ma karena Iya, karena di apa itu diikuti dengan hamzah, ditutup dengan hamzah ya, bukan Ibu. Bukan ditutup dengan hamzah. karena kondisi wakaf di, bukan Bukan wakaf juga. tadi bukan ya Mad iwad, coba lihat. Ibu nyatet gak? ya yang matiwat Coba catatan mad iwad itu apa? matiwat yang khusus dibaca waktu wakaf dan ada tanwin fathah. Itu tanwin, bukan hamzah. Jadi Oh jadi sebabnya di karena di apa? di ambiahnya itu ada tanwin gitu ya. Itu yang dimaksudnya. Ya. Eh, ma ah, ma Iya, jadi maknya dibaca dua harakat begitu Ustaz. Ma bukan maknya ah. Ibu, tapi hamzahnya. Kita fokus di tanwinnya, jangan fokus Oh, ke yang hamzah. lainnya. Oh, hamzahnya dibaca dua harakat. Jadi ma a. Kalau A-nya maknya berapa? maknya maknya empat. Empat atau lima Iya, harakat. Ya. jadi A-nya bukan di maknya, tapi di hamzahnya, di huruf yang ada tanwinnya. iya iya iya. Ma a ma a. Saya pikir selama ini maaf Ustaz, A-nya itu cuma dibaca A gitu saja. Ma a. Ya ya. Insyaallah. Jadi hamzahnya juga dibaca dua harakat gitu ya Ustaz ya. Iya, jadi bukan di maknya ya. Kalau maknya 4 harokat. Iya. Kalau hamzahnya itu yang 2 harokat. Karena dia mad iwad, ada tanwin pada kondisi wakof. Sudah jelas Ibu? Ya, ya Ustaz, insyaallah. Oke, alhamdulillah. Yang lain ada yang ingin ditanyakan di bagian ini? Oke, nggak ada ya. Nah, pengecualiannya dalam mad iwad itu pengecualiannya itu ketika wakofnya seperti ini, bentuknya seperti Kenapa? Sebentar, sebentar. Oke, mohon maaf. Nah, pengecualiannya itu ketika apa ini? Tak marbutoh. Tak yang bentuknya bulat. Tak yang bentuknya bulat. Seperti syajaroh. Nah, ketika kita
waqaf pada syajarah tidak dibaca syajarota, tapi dibaca syajarah. Dibacanya syajarah, bukan syajarota. Kenapa? Karena dia ta marbutoh. Jadi kalau ada ta marbutoh, walaupun dia tanwin fathah, tidak dibaca apa? Tidak dibaca dua harokat. Jadi wakofnya kayak wakof ke hak besar. Syajarah. Seperti itu. Contoh ya, contoh. Lihat di surat Al-Ma'idah coba. Sudah ketemu? Al-Ma'idah Ayat berapa Ustaz? 112. Ayat 112. Sudah ketemu? Al-Ma'idah ayat 112. Halaman 126 coba lihat. Halaman 126. Iya, iya. Sudah ketemu? Sudah. Sudah. Nah, lihat di sini ayat 112. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة. Nah, perhatikan di situ maidatan. Itu kan taknya tak marbutoh, tak yang bulat. Ada fathah tain. Nah, ketika kita waqaf, dibacanya ayyunazzila alaina maidah. Jadi bukan maidatan, tapi maidah. Kayak pakai hak besar. Jadi ini nggak berlaku pada tak marbutoh aja. Selebihnya itu berlaku. Jadi kalau kita lihat ba fathah tain, tak fathah tain, atau jim fathah tain, pokoknya semua huruf hijaiyah yang ada fathah tainnya dalam kondisi waqaf, kecuali ta marbutoh, maka cara bacanya dipanjangin dua harokat. Masuknya mad iwad. Jelas ibu-ibu untuk mad iwad? Jelas. Sebentar Ustadz. Kalau yang ini yang mau cara membacanya berarti kayak disukunkan ya. Iya, Syajaroh. kayak disukunkan. Kayak sukun biasa aja. Iya. Jelas, Bu Nur? Ya, insya Allah. Oke. Yang lain jelas? Insya Jelas. Allah. Oke. Satu lagi nih. Yang mad tabi'i. Namanya mad silah. Yang ketiga berarti ya. Ya. Mad silah. Mad silah sugro. Apa itu mad silah sugro?
Nah, mad silah sugro adalah mad. Nah, ini kita harus tahu bahasa Arab sih. Tapi nanti insya Allah kan di hari Rabu kita pelajari. Nah, mad silah apa? Mad silah sugro itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada hak bomir namanya, hak bomir dalam saya mute dulu ya, agak berisik nih. Oke, sudah. Nah, jadi mad silah itu adalah ketika ada hak bomir itu yang hak domirnya itu berharokat, yang setelahnya juga berharokat. Contoh ya, misalnya contohnya di mana ya? Nah, coba lihat di surat Al-Lahab. Tabbat siada. Sudah ketemu? Al-Lahab. Iya, Al-Lahab. Ya. Nah, lihat di ayat keempat. Wa mro'atuhu. Nah, itu hak. Itu haknya namanya hak domir. Nanti di bagian bahasa Arab kita pelajari lebih detailnya. Wa mro'atuhu. Nah, itu hak domir. Haknya berharokat. Kemudian setelahnya hamma. Huruf haknya itu juga berharokat. Jadi kalau dua-duanya berharokat, maka dibaca panjang. Nah, biasanya mad sila sugro ini kalau di mushaf Kemenag, itu karena ini dhammah ya, wa mro'atuhu, biasanya dhammahnya ditulis terbalik. Ya. Tapi kalau misalnya dia mushafnya Madinah, dhammahnya tetap seperti itu, tapi ada tulisan waw kecil. Jadi kalau kita lihat dhammah terbalik, atau ada tulisan waw kecil seperti itu, berarti itu menunjukkan adanya mad silah. Mad silah sugro dulu ya. Karena nanti mad silah itu ada dua. Tapi kita yang dipelajari yang mad silah sugronya dulu. Jadi kalau ada kalau ada dhammah terbalik atau waw kecil, kalau mushaf Madinah, itu dinamakan dengan mad silah. Nah, mad silah itu bukan cuman terjadi pada harokat dhammah, tapi juga terjadi pada yang kasrohnya juga. Contohnya, sebentar, di surat. Nah, coba dibuka di surat Al-Baqarah deh, di 26. Al-Baqarah ayat 26. Sudah ketemu? Ya. Nah, lihat yang di akhir ayatnya. Yudillu bihi katsira. Yudillu bihi, ayat sebelum akhir, Ya. yudillu bihi katsira. Nah, perhatikan yang di bagian haknya. Bihi, kalau mushaf Madinah, itu setelah haknya ada seperti tanda koma. Seperti ini. Tapi kalau mushaf Kemenag, biasanya ada alif di bawah haknya. Jadi Ya. kalau kita ngelihat ada alif di bawah, atau ada bentuk seperti koma, nah itu mad silah sugro namanya. Jadi mad silah sugro ini bisa terjadi pada waw, atau juga bisa terjadi pada waw. Jadi kalau pada waw, Ya. dhammahnya terbalik, Hmm. atau ada tulisan waw kecil. Tapi kalau terjadi pada ya-nya ditulis dalam bentuk seperti koma atau alif berdiri kalau mushaf Kemenag. Itu mad silah sugro. Nah, jadi untuk mad tabi'i ini yang mengikuti hukum mad tabi'i
yang dibaca 2 harokat, ada mad badal, ada mad iwad, dan ada mad silah sugro. Ini semua dibaca 2 harokat. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Jelas semua ya? Oke, kalau jelas ada PR nih. PR-nya cari mad badal atau mad iwad atau mad silah sugro atau juga mad tobi'i. Jadi ada 4 lah kurang lebih ya. Ada mad tobi'i, ada mad badal. Kalau mad tobi'i berarti alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhamma, ya sebelumnya kasroh. Kalau mad badal sebelum alifnya yang hamzah. Jadi cari mad badal, mad tobi'i, mad badal, mad iwad, mad silah sugro di surat Al-Adiyat. Di surat Al-Adiyat. Di surat Al-Adiyat. Nanti pekan depan kita periksa sama-sama. Nah, dikerjakan ya PR-nya, dikerjakan. Jangan pas pertemuan baru bingung sendiri ketika disuruh untuk membaca ayat-ayatnya. Dan saya juga masih nunggu PR Bu Nur ya, maksimal Ya, sampai hari so, Ahad. Al-Adiyat ya, Iya, Al-Adiyat. mencari mad tubi'i, mad badal, mad iwad sama mad silah sugro. Mad Iya. silah sugro ya. Nyari mad tobi'i, mad badal, mad iwad, dan mad silah sugro. Pak Ustadz, mohon maaf bertanya ini. Untuk mad silah sugro itu kan kita baru mengenal atau baru tahu dari Pak Ustadz nih istilahnya. Kalau kita kan biasanya mad silah qasirah Ustadz. Bagaimana Ustadz samakan? Beda nama. Beda nama ya. Qasirah sama sugro ya sama. Ya, kan kalau kita selama ini belajarnya enggak pakai nama sugro Ustadz, pakainya qasirah gitu. Iya, namain aja qasirah pun nggak apa-apa. Iya, gitu ya Ustadz ya. Jadi saya baru dengar nih dari Pak Ustadz kalau qasirah itu sugro gitu Ustadz. Istilahnya, namanya. Iya. Apa jadi tambahan ilmu Ustadz? Syukran Ustadz. Kan. Oke, paham semua ya? Oke, Itu kalau Pak paham Ustadz, semua, alhamdulillah. Ustadz, Ya, maaf tadi Al-Qur'an ayat berapa yang mensilah sugro 26. itu? 26 ya. Ya, alhamdulillah kalau paham semua dan nggak ada yang ditanyakan. Nah, ini kita hari ini baru membahas mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu ada di bawahnya, ada mad badal, mad iwad, mad silah sugro. Nah, 3 ini tuh kalau dalam istilah tajwidnya namanya mulhaq. Mulhaq itu mad yang mengikuti hukum mad tabi'i. Kalau mad tabi'i kan selalu dibaca panjang 2 harokat terus nih. Mau Iya. wakof, mau wasol. Tapi kalau mad mulhaq seperti badal, iwad, mad silah sugro itu cuman di bagian tertentu aja. Misalnya mad iwad cuman dibaca dalam kondisi wakof aja. Mad silah sugro cuman dibaca dalam kondisi wasol aja. Itu kalau mad silah sugro kalau kita wakof, misalnya kayak tadi yudhillu bihi katsira yang surat Al-Baqarah, kalau kita baca wakof sampai bihi misalnya, yudhillu bih. Nah, dibacanya bih. Haknya jadi sukun, bukan yudhillu bihi. Jadi kalau wakof dia nggak terjadi itu hukum mad silah sugronya. Jadi ini tuh mad silah sugro tuh kayak yang huruf mad ketemu hamzah dalam 2 kata. Kalau ketemu berarti dibaca 4 sampai 5 harokat. Kalau nggak ketemu berarti cuma dibaca 2 harokat. Jadi mad iwad cuma terjadi pada kondisi wakof, mad silah sugro cuma terjadi pada kondisi wasol saja.
jelas semua ya? Sebentar Ustadz. Tadi kalau yang yudillu bihi itu kalau dalam keadaan yudillu bihi kalau diteruskan berarti nggak ada hukumnya itu. Yudillu bihi kecuali kalau di dalam kalau dia apa tadi wasal yudillu bihi gitu. Ibu salah mendengar sepertinya. Kalau yudillu bihi, saya baca wasol, yudillu bihi kasiro. Mad silahnya terjadi. Tapi kalau saya wakaf di yudillu bihi, berarti hi-nya nggak dibaca. Yudillu bihi. Nah itu yang yudillu bihi itu posisi apa? Wasal Nggak apa ada wakaf? wakaf. Itu wakaf dong. Iya wakaf. Yudillu bihi. Kalau wasol lanjut. Yudillu bihi kasih. Jelas Ibu? Iya. Pak Ustadz, ini kalau yang mad sila sugro ini untuk tak marbutoh aja ya Pak Ustadz? Oh, bukan tak marbutoh, tapi hak namanya. Hak domir. Hak domir aja. Iya, untuk hak domir. Nanti untuk penjelasan hak domirnya itu kita bahas dalam ilmu bahasa Arab insya Allah. Ustadz, mohon diulang, maaf yang mulhak tadi Ustadz. Ya, kenapa Bu? Pengertiannya tadi, panjangannya mulhaknya, definisi dari mulhak itu tadi, saya ketinggalan. Oh, mulhak itu adalah mad, jenis-jenis mad yang mengikuti hukum mad tabi'i dalam beberapa kondisi aja. Jadi sama-sama dibaca 2 harokat. Kayak mad iwad cuma dibaca 2 harokat dalam kondisi waqaf aja. Kalau mad sila sugro dibaca 2 harokat dalam kondisi wasol aja. Mad, jenis-jenis mad yang mengikuti hukum mad dalam Matobi'i. Yang mengikuti hukum mad tabi'i. Yang mengikuti hukum mad tabi'i pada waktu tertentu gitu. Iya, pada beberapa kondisi. Pada beberapa kondisi. Ya. Ya, sudah Ustaz. Ya, syukuran Ustaz. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi hanya ada 3 yang mulhak dengan matubi'i Ustaz ya, madnya ya. Iya, betul. Cuman ada 3. Oke, kalau nggak ada lagi, alhamdulillah. Nah, PR-nya dikerjakan ya. Kita bahas pekan depan. Insyaallah. Saya kembalikan ke Bu Nur ya, hari ini masih Bu Nur ya. Mikrofonnya Bu Nur? Ya. Iya, baik Ustadz dan jamaah simak yang pada hari ini hadir. Alhamdulillah kajian kita atau pelajaran tajwid kita pada hari ini sudah kita selesaikan dengan baik dengan bimbingan Ustadz Tansir. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, semoga mudah-mudahan pahala buat Ustadz dan keluarga dan juga kita yang menyimak pagi hari ini. Baiklah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak, terima kasih ibu-ibu semua. Mohon maaf lahir batin, sehat-sehat semua.